Shalom, selamat pagi adik-adik remaja. Salam sejahtera buat kita semua. Puji Tuhan, kita kembali bertemu dalam ibadah sekolah minggu pada hari ini dengan tema suksesi kepemimpinan. Kita akan bersama-sama menaikkan syukur kita kepada Tuhan melalui pujian, dan bahkan kita akan bersama-sama mendengarkan sabda kebenarannya. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat pujian, Bapa Engkau sungguh baik. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam sejahtera bagi kamu semua. Ya, anak-anak remaja, kita akan bermazmur yang terambil dari Mazmur 125 ayat 1 sampai 5. Mazmur 125 ayat 1 sampai 5. Kita akan membaca secara berbalasan. Kalimat yang agak keluar, ibu guru akan membacakannya, dan kalimat yang agak masuk ke dalam, anak-anakku di rumah yang akan membacakannya. Mazmur 125 ayat 1 sampai 5. Aman dalam lindungan Tuhan, nyanyian siara. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan, Yerusalem, gunung-gunung sekelilingnya. Tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tinggal tetap. Supaya orang-orang benar tidak mengulurkan. Lakukanlah kebaikan ya Tuhan kepada orang-orang baik. Tetapi orang-orang yang menyimpang ke jalan yang berbelit-belit. Amin. Ya, anak-anakku, kita akan mendengarkan firman Tuhan
Sebelum itu kita angkat satu pujian, Tuhan Yesus baik. Karya berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, telah kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kepada Ibu Guru Melda, saya persilakan. Ya, anak-anak semua, sebelum kita membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama meminta tuntunan daripada Tuhan di dalam doa kita. Berdoa. Segala puji syukur, hormat dan kemuliaan kami naikkan kepadamu ya Tuhan, untuk setiap kasih dan penyertaan Tuhan yang sungguh-sungguh kami rasakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kesempatan di hari ini. Tuhan boleh izinkan kami untuk bangun dan menikmati udara di hari yang baru. Dan tentunya Tuhan, kami telah memuji memuliakan nama Tuhan. Dan melandasi ibadah kami pada saat ini, kami akan sama-sama membaca serta merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kami membaca dan merenungkannya bersama-sama, kami mohon kepadamu, berkati kami pribadi lepas pribadi, terangi akan setiap hati dan pikiran kami, agar biarlah firman yang kami baca dan renungkan bersama-sama boleh mendapat tempat yang layak di dalam hati dan hidup kami, untuk kami pakai di dalam menjalankan tugas dan karya kami. Bapa Sorgawi, berfirmanlah kepada kami, sebab sesungguhnya kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Anak-anak semua, firman Tuhan bagi kita untuk minggu ini terambil dari Bilangan pasal 27, Bilangan pasal 27 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Bilangan pasal 27 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-23, saya akan membacakannya bagi kita semua. Firman Tuhan berbunyi demikian. Yosua mengganti Musa. Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah ke gunung Abarim ini dan pandanglah negeri yang kuberikan kepada orang Israel. Sesudah engkau memandangnya, maka engkau pun juga akan dikumpulkan kepada kaum leluhurmu, sama seperti Harun, abangmu dahulu. Karena pada waktu pembantahan umat itu di padang gurun Sin, kamu berdua telah memberontak terhadap titahku untuk menyatakan kekudusanku di depan mata mereka dengan air itu. Itulah mata air Meriba dekat Kades di padang gurun Sin. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, biarlah Tuhan Allah dari roh segala makhluk mengangkat atas umat ini seorang yang mengepalai mereka waktu keluar dan masuk, supaya umat Tuhan jangan hendaknya seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh dengan roh, letakkanlah tanganmu atasnya. Suruhlah ia berdiri di depan Imam Eleazar dan di depan segenap umat, lalu berikanlah kepadanya perintahmu di depan mata mereka, dan berilah dia sebagian dari kewibawaanmu, supaya segenap umat Israel mendengarkan dia. Ia harus berdiri di depan Imam Eleazar, supaya Eleazar menanyakan keputusan Urim bagi dia di hadapan Tuhan. Atas titahnya mereka akan keluar dan atas titahnya mereka akan masuk. Ia beserta semua orang Israel, segenap umat itu. Maka Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ia memanggil Yosua dan menyuruh dia berdiri di depan Imam Eleazar dan di depan segenap umat itu. Lalu ia meletakkan tangannya di atas Yosua dan memberikan kepadanya perintahnya seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan
Musa. Demikianlah firman Tuhan, dan yang dikatakan berbahagia adalah kita yang tidak hanya membaca serta merenungkan firman Tuhan, tetapi kita yang mau untuk melakukannya di dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Anak-anak yang diberkati Tuhan, Shalom. Iya, hari ini bacaan kita dari Bilangan pasal 12 Bilangan pasal 27 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-23 dengan judul perikopnya itu Yosua mengganti Musa. Tetapi dari bacaan kita pada pagi hari ini, kita dituntun dengan tema Musa di atas Gunung Nebo. Musa di atas Gunung Nebo. Anak-anak yang diberkati Tuhan, ketika kita mau mencoba untuk membaca Bilangan pasal 27 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-23, Yosua mengganti Musa. Tetapi yang menjadi tema untuk menuntun kita dalam ibadah pada pagi hari ini yaitu Musa di atas Gunung Nebo. Mungkin kita akan bertanya, anak-anak saya, bahkan kita semua akan bertanya, kenapa Musa di atas Gunung Nebo? Buat apa dia berada di atas Gunung Nebo? Anak-anak yang diberkati Tuhan, bacaan ini menjelaskan tentang perjalanan bangsa Israel, perjalanan Musa bersama bangsa Israel untuk memasuki tanah perjanjian yaitu tanah Kanaan. Tetapi ketika mereka sudah tiba di tepi sungai Yordan dan selangkah lagi mereka akan masuk ke tanah perjanjian, Tuhan berfirman kepada Musa supaya Musa naik ke gunung Abarim yang biasa disebut dengan Gunung Nebo. Tuhan meminta Musa untuk naik ke atas Gunung Nebo. Alasannya karena apa? Tuhan meminta Musa untuk berada di atas Gunung Nebo, dan di atas Gunung Nebo itu Musa akan melihat seluruh keindahan, kesuburan daripada tanah perjanjian itu, dari tanah Kanaan. Tuhan tidak mengizinkan Musa masuk bersama dengan umatnya ke dalam tanah perjanjian. Kita akan bertanya, kenapa sudah tiba Musa sudah menggembalakan, Musa sudah setia membimbing menggembalakan umat Israel dan sudah selangkah lagi mereka akan masuk dalam tanah perjanjian. Tetapi Tuhan tidak mengizinkan Musa untuk masuk ke tanah perjanjian. Justru Tuhan meminta Musa untuk Musa naik ke Gunung Nebo dan hanya memandang keindahan, kesuburan daripada tanah perjanjian. Karena ketika mereka dalam perbudakan, Musa melanggar perintah Tuhan. Musa melanggar perintah Tuhan sehingga hukuman bagi Musa yaitu Tuhan tidak mengizinkan Musa untuk ada bersama dengan umat memasuki tanah perjanjian. Ketika Musa diminta untuk memandang tanah perjanjian dari jauh, di situ Tuhan Musa berdoa kepada Tuhan meminta supaya Tuhan memberikan pengganti, memberikan pemimpin yang dapat menggantikan dia, menggembalakan umat Israel untuk bisa masuk kepada tanah perjanjian. Kita akan tadi di dalam bacaan kita temukan bahwa Musa meminta supaya Tuhan menggantikan Musa, Tuhan mencari pengganti untuk menggantikan Musa supaya umat Israel tidak kehilangan gembalanya. Kemudian pertanyaannya, siapakah yang dipilih Tuhan yang kemudian menggantikan Musa untuk membawa umat Israel masuk kepada tanah perjanjian? Yaitu di dalam bacaan kita, yang menggantikan Musa adalah Yosua. Yang menggantikan Musa adalah Yosua. Tuhan berfirman kepada Musa supaya Musa dapat mengurapi Yosua untuk menggantikannya. Supaya Musa dapat mengurapi Yosua, menggantikannya, menggembalakan umat untuk masuk kepada tanah perjanjian. Dan pada saat itu Musa tidak berkecil hati. Musa justru mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Dia memanggil Yosua, memperhadapkannya di hadapan Imam Eleazar dan seluruh umat itu, dan memperkenalkan dia sebagai pemimpin baru yang akan membawa umat Israel masuk kepada tanah perjanjian. Anak-anak yang diberkati Tuhan, dari bacaan kita pada saat ini tentang Yosua menggantikan Musa, apa yang mau kita pelajari atau apa yang mau kita terapkan di dalam kehidupan kita tiap-tiap hari? Tentunya di dalam kehidupan kita, mungkin kita lihat baik di sekolah, di gereja, dimanapun tempat kita berada, tentunya kita ada yang namanya pemimpin. Kita ada yang namanya pemimpin. Tetapi kita juga perlu mengetahui bahwa yang namanya pemimpin ada masanya untuk diganti. Yang namanya pemimpin ada masanya untuk diganti. Mungkin ketika di sekolah ada kepala sekolah yang ketika waktunya masa jabatannya habis pasti akan diganti.
Begitupun di gereja, pendeta, penatua dan sebagainya pasti akan diganti. Dan kita harus siap ketika tiba waktunya Tuhan berkata sudah siap untuk diganti, kita harus siap untuk digantikan. Supaya kita bisa memberikan kesempatan kepada orang lain untuk bisa belajar. Kita tidak boleh menjadi pribadi yang egois, yang hanya mau mementingkan diri sendiri. Ketika kita mau memimpin, kita sendiri terus untuk memimpin. Hal yang kedua yang perlu kita belajar dari bacaan kita pada saat ini, kita harus selalu siap untuk dipilih menjadi pemimpin. Ketika Tuhan berfirman kepada Musa supaya Yosua dapat menggantikan Musa, Tuhan tidak bertanya kepada Yosua, apakah engkau mau jadi pemimpin? Karena Tuhan sudah melihat bahwa Yosua itu dipenuhi oleh Roh, dia siap untuk layak menggantikan Musa. Oleh karena itu, kita harus selalu siap ketika kita dipercayakan di suatu lembaga. Ketika Tuhan menghendaki, maka kita akan dimampukan. Hal yang ketiga yang perlu kita belajar dari bacaan kita pada saat ini, yaitu Tuhan telah memilih orang-orang yang dia kehendaki. Tuhan memilih orang-orang yang dikehendaki. Tuhan melihat bahwa Yosua itu dipenuhi oleh Roh, sehingga dia meminta kepada Musa supaya Yosua dapat menggantikan Musa. Kemudian pemimpin yang dipilih Tuhan, tentunya dia harus memimpin dengan hikmat dan tuntunan Tuhan. Pemimpin yang dipilih oleh Tuhan, dia harus memimpin dengan hikmat dan tuntunan Tuhan. Tuhan adalah pemimpin yang utama, dan manusia itu adalah hambanya. Karena manusia adalah hambanya, berarti manusia tidak boleh memimpin dengan egonya sendiri. Manusia tidak boleh memimpin dengan kekuasaannya sendiri. Tetapi manusia harus meminta hikmat daripada Tuhan. Manusia harus meminta hikmat daripada Tuhan untuk memampukan dia menjalankan tugas kepemimpinan itu. Anak-anak semua mungkin di sekolah ada yang terpilih sebagai ketua kelas, ada yang terpilih sebagai ketua OSIS, ataupun sebagainya. Karena itu gunakan kesempatan itu untuk belajar baik-baik. Jadi pemimpin yang rendah hati. Karena pemimpin yang rendah hati adalah pemimpin yang dikehendaki Tuhan. Ketika kita rendah hati, maka kita akan menjalankan tanggung jawab itu dengan baik. Begitupun di gereja. Ketika di gereja mungkin di kelas remaja dipilih dipilih untuk jadi ketua, gunakan kesempatan itu untuk belajar. Dan akan ada saatnya kita digantikan. Tidak mungkin kita sudah jadi pemuda, kita masih ada di remaja. Pasti adik-adik kita, sesama-sesama kita akan menggantikan posisi kita. Dan kita harus siap untuk terima itu. Firman Tuhan jadi berkat untuk kita dan nama Tuhan dimuliakan. Amin. Ya, anak-anak remaja, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Ibu Guru Melda. Semoga apa yang kita dengarkan dapat menjadi pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akan memberikan persembahan syukur kita dan dengarkan nats persembahan yang terambil dari Amsal 11 ayat 24. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Kita angkat pujian bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Anak-anak semua, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita sama-sama mempersiapkan hati, kita mengambil sikap duduk yang tenang, kita menghadap Tuhan di dalam doa, kita berdoa. Kembali kami menghampiri Dikau di tahta yang maha tinggi Tuhan, seraya bersyukur untuk setiap anugerah dan penyertaan-Mu yang kami rasakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur bahwa di kesempatan indah ini, Tuhan berikan kami kesempatan untuk kami boleh sama-sama membaca serta merenungkan kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu mengajarkan kepada kami Tuhan untuk senantiasa ketika kami dipilih untuk menjadi pemimpin, biarlah kami dapat menggunakan kesempatan itu untuk menjadi seorang pemimpin yang rendah hati, untuk senantiasa kami dapat memimpin umat-Mu sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Beri kami hikmat Tuhan, untuk ketika nantinya kami dipercayakan, biarlah kami dapat gunakan kesempatan itu untuk benar-benar menjalankannya sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Jauhkan kami dari rasa egois, rasa tinggi hati, rasa sombong, agar biarlah kehidupan kami Tuhan senantiasa hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan.
Bapa Sorgawi, kami juga menyadari bahwa kadang kami mampu membaca dan merenungkan firman-Mu, tapi kadang kami tidak mampu untuk melakukannya di dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Kami mohon kepadamu Tuhan, mampukan kami untuk senantiasa kami dimampukan untuk dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia. Bapa Sorgawi, pada kesempatan saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami berdoa untuk para pemimpin-pemimpin kami mulai dari tingkat pusat sampai ke pelosok-pelosok. Tuhan, senantiasa Engkau memberkati pemimpin-pemimpin kami, beri mereka hikmat dan kebijaksanaan, agar biarlah mereka dapat memimpin bangsa dan negara ini dengan baik. Secara khusus Tuhan, kami berdoa untuk pandemi COVID-19 yang sedang menjadi pergumulan secara global dan nasional. Kami mohon kepadamu Tuhan, mari berkati kami pribadi lepas pribadi, berkati para menteri kesehatan, berkati para bagian pemimpin-pemimpin yang berdiri di bagian depan untuk memutus penyebaran COVID ini. Mari Tuhan Engkau memberkati mereka. Begitupun kami semua sebagai anggota masyarakat, sebagai warga negara, mari Engkau memberikan kami hikmat untuk senantiasa kami taat pada protokol kesehatan Tuhan. Jauhkan kami dari segala mara bahaya, sakit, tantangan, cobaan, bahkan virus yang mematikan sekalipun. Kami percaya bahwa Tuhan akan senantiasa memelihara kami semua. Bapa Sorgawi, kami juga berdoa buat keluarga kami. Tuhan Engkau memberkati keluarga kami, bapa dan mama kami dalam tugas dan kerja mereka tiap-tiap hari. Baik yang ada di sekolah, yang ada di kantor, yang ada di rumah, yang ada dimanapun mereka berada. Tuhan senantiasa Engkau memberkati. Mereka yang dalam pergumulan, mereka yang dalam keadaan sakit. Tuhan tolong Engkau jamah, Engkau sembuhkan, agar biarlah pemulihan mereka dapat rasakan. Bapa Sorgawi, saat ini kami juga berdoa buat kami semua sebagai anak-anak remaja. Tuhan Engkau memberkati kami. Tentunya banyak pergumulan yang kami saat ini gumulkan bersama. Kami sedang dalam masa belajar secara online. Kami mohon kepadamu Tuhan, tentunya meskipun belajar online, tentunya itu tidak mengurangi rasa semangat kami. Kami mohon biarlah roh Tuhan, biarlah kasih dan anugerah Tuhan senantiasa menolong kami, memampukan kami untuk kami dapat gunakan kesempatan ini belajar dengan tekun, dengan baik. Dan biarlah kami dapat menggapai cita-cita kami jika Tuhan menghendakinya. Bapa Sorgawi, kami berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin saat ini Tuhan dapati dalam kelemahan tubuh. Tuhan tolong mereka, jamah mereka, berkati setiap obat-obatan, makanan, minuman yang mereka konsumsi, agar biarlah melalui itu semua ada pemulihan yang mereka rasakan. Kami juga teringat akan mereka yang sementara dalam pergumulan hidup. Tuhan senantiasa Engkau ada bersama dengan mereka. Mereka yang sementara merayakan sukacita oleh karena pertambahan usia. Tuhan tolong berkati mereka, lengkapi sukacita mereka ya Bapa. Bapa Sorgawi, saat ini kami juga berdoa untuk semua jemaat Tuhan, Bapak Pendeta, Ibu Pendeta yang ada di Jemaat Amalate bersama dengan penatua, diaken, pengajar. Tuhan Engkau memberkati mereka semua dalam tugas dan tanggung jawab mereka, agar mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Bapa di sorga, ini doa dan ungkapan syukur kami Tuhan. Kami jauh dari kesempurnaan, namun kami yakin dan kami percaya bahwa Tuhan kami yang sempurna senantiasa menyempurnakan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Tuhan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, anak-anak remaja, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, sejemput kita bangkit berdiri dan kita dengarkan petunjuk hidup baru yang terambil dari Amsal 10 ayat 22. Amsal 10 ayat 22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Amin. Kita angkat satu pujian, Pekerja Kristus. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, shalala
Yesusku luar biasa. Syalala, dia raja segala raja. Syalala, memanggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata. Syalala, dipakai hari balenya. Syalala, sungguh umat istimewa, menjadi pekan Kristus yang mulia. Akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Karena itu saya meminta kita semua untuk bangun berdiri. Pergilah dan lakukanlah firman Tuhan yang kamu dengar dengan terus berpengharapan kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Kasih dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus terus menyertai kita semua, mulai dari sekarang kekal selama-lamanya. Amin. Ya, anak-anak remaja, demikianlah ibadah kita pada hari ini. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.